Pemirsa, sebuah minibus di Banyuwangi, Jawa Timur yang dimodifikasi untuk mengangkut BBM jenis Pertamax hangus terbakar. Kebakaran terjadi akibat minibus terguling usai menabrak tiang listrik. Minibus yang dimodifikasi untuk mengangkut BBM ini hangus terbakar setelah mengalami kecelakaan tunggal menabrak tiang listrik di Jalan Hasyim Asy'ari, Banyuwangi, Jawa Timur. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung membantu untuk mendirikan mobil NAS tersebut. Namun tabung modifikasi BBM jenis Pertamax yang diangkut mengalami kebocoran hingga tercecer dan mengalir ke jalan raya. Tidak berlangsung lama, api mulai membakar bagian bawah mobil dan membuat warga yang membantu lari menyelamatkan diri. Perjalanan saya nggak dapat, Diduga korsleting, sebuah sepeda motor yang baru saja mengisi BBM di SPBU terbakar. Polisi menduga pemilik kendaraan yang pengecer BBM ini merubah dimensi tangki motornya. Beginilah detik-detik kebakaran sepeda motor tepat di depan SPBU Kecamatan Campalgian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kebakaran diduga akibat konsleting pada bagian mesin. Petugas SPBU dan warga berusaha memadamkan api dari kebakaran motor. Lantaran tangki motor yang penuh dengan BBM membuat kobaran api melahap seluruh bodi motor hingga hangus terbakar. Mungkin terjadi korslet di sekitar pembakaran bus di situ. Akibat dari full tangkinya ini bensin atau pertalite ini menetes. Peristiwa seperti ini sudah sering kali terjadi, di mana pemilik kendaraan yang merupakan pengecer BBM merubah tangki motor. Petugas kepolisian lalu menyita motor sebagai barang bukti dari rumah pelaku. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huser Zainal, iNews melaporkan. Aksi perusakan minibus yang diduga travel gelap memicu sweeping terhadap angkutan umum resmi. Perselisihan antara pengemudi angkutan umum dan travel gelap di Tasikmalaya, Jawa Barat terus memanas. Sebuah mobil minibus yang diduga travel gelap dirusak oleh sejumlah sopir angkutan umum di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu, sopir juga melakukan sweeping terhadap travel gelap yang tidak memiliki izin trayek. Sopir angkutan umum menganggap keberadaan travel gelap sangat merugikan. Tidak terima, aksi balasan juga dilakukan oleh para sopir travel yang juga melakukan sweeping terhadap angkutan umum yang melintas di daerah Simpang 3 Warung Petei, Kecamatan Salawu. Perselisihan antara pengemudi plat kuning dan plat hitam hingga terjadi pengerusakan dipicu oleh salah paham. Jadi memang benar, beberapa hari yang lalu terjadi perselisihan paham antara plat kuning dengan plat hitam. Jadi ada perusakan karena itu kesalahpahaman tersebut. Kedua belah pihak akan dipertemukan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya untuk mediasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kapal tugboat yang sedang bersandar di jeti di Kabupaten Serang, Banten terbakar hebat akibat percikan api dari mesin las yang menyambar bahan bakar. Butuh waktu 7 jam bagi petugas untuk menjinakkan kobaran api. Kapal tugboat Johar Jaya 113 terbakar saat berada di jeti yang berlokasi di Desa Margagiri, Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Kebakaran diduga berasal dari percikan api mesin las yang dipakai memperbaiki kapal. Butuh waktu 7 jam untuk menjinakkan api karena sulit dikendalikan. Akibat peristiwa ini, seluruh badan kapal ludes terbakar. Akibat percikan las listrik. Itu proses kebakaran berapa lama itu? Ada pemadaman? Ada 7 jam ya, hampir 7 jam. 9 jaman sampai pendinginan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, sementara total kerugian masih dihitung. Dari Serang, Banten, Mahesa Afriandi, iNews melaporkan. Sebuah speedboat terbakar saat sedang bersandar di Tarakan, Kalimantan Tengah. Kebakaran diduga akibat percikan api dari pompa air di belakang kapal yang sedang diperbaiki. Satu unit speedboat dengan kapasitas mesin 200 PK terbakar saat sedang sandar di area pos belakang Hotel Ramayana, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara. Percikan api menyambar jerigen bensin cadangan hingga api dengan cepat membesar. Akibat kebakaran ini, 2 orang menjadi korban, yakni motoris dan anak buah kapal. Meski sempat terjun ke laut, namun keduanya mengalami luka bakar di bagian wajah, leher, dan tangan, hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit.
Untuk penyelidikan kami akan melakukan atau memanggil para saksi-saksi yang sudah kami infokan, sudah kami sampaikan tadi, termasuk korban langsung. Karena korban juga kondisinya masih sadar dan karena luka bakar aja. Dan mudah-mudahan korban cepat sembuh, nanti akan kami minta keterangan terkait dengan kejadian ini. Speedboat yang merupakan speedboat charteran ini kemudian ditarik oleh warga dengan speedboat lain menuju ke tengah laut untuk dilakukan pemadaman. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu petasan diledakkan tim Jihandak Gegana Satbrimob Polda Jatim hasil sitaan di beberapa rumah warga. Namun, ledakan petasan berdampak ke sejumlah rumah yang berada di sekitar lokasi ledakan. Ledakan hebat terjadi saat tim Jihandak Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Bangkalan Jatim memusnahkan puluhan ribu petasan di lapangan tembak Kodim. Sekitar 100 kg lebih black powder dan 24 ribu biji petasan ini disita dari sebuah rumah warga di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Namun rupanya puluhan rumah warga yang berada di sekitar lokasi ledakan alami kerusakan, mulai dari genteng rusak, kaca hingga plafon rumah yang rusak. Data sementara ada 31 rumah warga yang terdampak ledakan. Pihak Polres Bangkalan sendiri menyatakan akan bertanggung jawab dan siap memberikan ganti rugi. Langsung banter, kayak ada bom ledak itu. Terus tanda rumahnya banyak yang... Iya, banyak rumah warga yang runtuh-runtuh semua. Disposal ini kami Polres Bangkalan akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Kemudian kami mohon bantuan kepada toko setempat, yaitu RT atau RW, untuk mendatakan rumah-rumah atau kediaman yang terdampak dari disposal tadi. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda babak belur diajar massa usai tertangkap warga merampok swalayan di Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 orang pegawai sempat diikat dan disekap, seorang diantaranya mengalami luka bacok. Kasihan dia nengok orang dulu. Warga Indrapura Batubara ini babak belur dihajar massa setelah aksinya merampok dan menyekap 2 orang pegawai swalayan di kawasan Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dipergoki warga. Warga yang mendengar teriakan langsung menghampiri swalayan dan mendapati 2 pegawai swalayan disekap dalam keadaan lemas dan luka-luka. Pelaku yang sempat kabur dan nyaris melukai salah seorang penjaga parkir berhasil ditangkap dan dihakimi warga. 2 orang, satu lagi laki-laki. Itu pun diikat juga pakai lakban, mulutnya ditempel ini. Di lakban juga. Nah, Pak, korban kondisinya kayak gimana, Pak? Ada luka, Pak? Luka di tangan kayaknya, luka tusukan pakai apa. Kini pelaku diamankan petugas Polsek Medan Labuan dan menyelidiki motif serta kronologis kejadian tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Akibat cekcok tawar-menawar harga ikan, seorang pria di Kepulauan Nias dilempar ke laut hingga tewas. Aksi pelemparan ini direkam salah satu warga dan viral di media sosial. Usai cekcok mulut saat tawar-menawar harga ikan di tempat penjualan ikan, pelaku YD pedagang ikan emosi hingga mendorong Abiudin Gulo ke laut dari atas pelabuhan laut Sirombu. Usai mendorong korban ke laut, pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu, warga yang berada di sekitar lokasi kejadian yang melihat korban tak segera naik ke daratan, mencoba mencari korban. Namun sayang, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sebelum kejadian naas itu, korban berniat membeli ikan untuk kebutuhan 3 orang anak dan istrinya, namun takdir berkehendak lain, hingga membuat Abiudin Gulo tewas tenggelam. Tak berselang lama, anggota Polsek Sirombu dan Polres Nias berhasil menangkap YD, penjual ikan warga Kecamatan Sirombu, dan ditetapkan sebagai tersangka. Cekcok mulut dan saling dorong-mendorong, namun sampai saat ini masih belum kita temukan telah terjadi penganiayaan di antara
mereka-mereka yang lagi ramai di dermaga tersebut. Untuk motif sementara setelah dilakukan penyelidikan itu karena emosional dari pelaku, karena sebelumnya terjadi cecak mulut antara penjual ikan dengan si korban. Kemudian datang pelaku dan sekalian juga menawarkan ikan yang ada padanya, sehingga pada saat itu terjadi ketidakcocokan tawar-menawar harga, sehingga terjadi cekcok mulut antara pelaku dengan si korban dan kawan-kawannya. Usai mengakui perbuatannya, tersangka ditahan di Polres Nias dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase melaporkan. Pemirsa, pemerintah membantah tudingan Amerika Serikat aplikasi Peduli Lindungi dianggap sebagai pelanggaran HAM. Kementerian Kesehatan menyebut Peduli Lindungi berfungsi sebagai alat pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di ruang publik. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuding aplikasi Peduli Lindungi melanggar hak asasi manusia dalam laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices pada Jumat kemarin. Aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19 dituding melanggar HAM terkait dengan privasi data penduduk. Juru bicara Menteri Kesehatan Nadia Tirmizi mengatakan tudingan melanggar HAM itu tidak berdasar. Nadia menjelaskan, Peduli Lindungi berfungsi sebagai alat pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum. Selama periode 2021 hingga 2022, Peduli Lindungi sudah mencegah lebih dari 3,7 juta orang dengan status merah atau belum vaksin lengkap memasuki ruangan publik. Tunjangan Hari Raya Pegawai Negeri Sipil atau PNS akan cair mulai 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, sementara gaji ke-13 akan diberikan pada Juni mendatang. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa tunjangan Hari Raya Pegawai Negeri Sipil akan cair 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, ASN juga akan menerima gaji ke-13 pada Juni mendatang. THR dan gaji ke-13 diberikan dengan besaran gaji, pensiun pokok, dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Untuk instansi pemerintah daerah, paling banyak diberikan 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk PP ini dan PMK kita sudah tanda tangani pada hari ini dan oleh karena itu mulai bisa dijalankan oleh kementerian dan lembaga prosesnya untuk pelaksanaan dari kebijakan gaji ke-13 dan THR. Untuk gaji ke-13 baru akan dibayarkan pada bulan Juni. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 34,3 triliun rupiah untuk pembayaran THR PNS pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pemirsa, AC Milan akhirnya mengakhiri paceklik golnya menghadapi Genoa di San Siro. Rossoneri menang meyakinkan 2-0. Take a look at Milan starting 11. There's just one change from that 0-0 with Torino. AC Milan mengakhiri hasil tanpa gol di beberapa laga terakhir Serie A dengan kemenangan 2-0 atas Genoa. Wasn't pleased with the performance against Lazio. Exactly what Milan needed, an early, a fine finish. Milan take the lead. The ball as well. Leo memanfaatkan umpan silang Pierre Kalulu untuk mengoyak gawang tim tamu. Honestly, it's been absolutely unbelievable where the goalkeeper couldn't really do anything. Rossoneri yang keasikan menyerang hampir kebobolan di penghujung babak pertama. Sayang, di babak kedua situasi tak banyak berubah. Tuan rumah unggul penguasaan bola, sementara Genoa bermain disiplin di pertahanan. Sempat dikuasai Inter Milan. Sementara itu Inter Milan menang mudah saat melawat ke kandang Spezia. Hasil tersebut membuat persaingan merebut puncak klasemen Serie A semakin ketat.
Dan pemirsa, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.